Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Nurul. Dan di sebelah saya sudah ada salah satu penggiat lingkungan, Bapak Dr. Taufik Supriyadi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di podcast Penjaga Nusantara kali ini, di episode kedua dengan tema 40 minggu menuju masa depan berkelanjutan, kali ini kita akan bahas salah satu item pencegah planetary crisis, yaitu kolam gizi dalam menjaga keanekaragaman hayati. Nah, dari tema 40 minggu menuju masa depan berkelanjutan ini sudah dijelaskan di awal pertemuan beragam pencegahan krisis planet di tempat ini. Bisa ditambahkan penjelasan kembali Pak mengenai media percontohan pembelajaran pencegah krisis planet ini? Baik, terima kasih Mbak Nurul dan sahabat Penjaga Nusantara. Saya ingin mengulang mengapa harus ada media percontohan pembelajaran pencegah krisis planet ini. Di Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di pasal 70 ayat 1 ini disampaikan bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dan seluas-luasnya untuk pengelolaan lingkungan hidup gitu. Artinya karena kita harus melaksanakan undang-undang seluruh-seluruhnya, tidaknya kalaupun tidak berhimpit, tetapi paling tidak kita berusaha melaksanakan undang-undang ini gitu. Sehingga kita dari level terkecil di lingkup RT, rukun tetangga, kita menginginkan ada pengelolaan lingkungan ini seluas-luasnya, dalam hal ini juga untuk mempelajari dan mengajarkan, mengedukasi yang berkelanjutan seluruh warga negara gitu, khususnya di lingkup kita, di lingkup terkecil ini. Nah, untuk itu makanya di sini ada 40 item di titik ini tempat kita duduk. Menurut ini ada 40 item yang seolah menjadi laboratorium mini begitu. Misalnya nomor 1 apa nih, kolam gizi warga, kemudian 2 kolam ikan hias, dan seterusnya sampai 40 item dalam rangka mencegah krisis planet gitu. Dan ini kami menganggap ini adalah media edukasi yang berkelanjutan gitu. Jadi harapannya anak cucu kita bisa belajar. Bahkan yang menarik adalah dari item-item ini harapannya mengedukasi, mengencourage, mengajak semua, kalau kita ingin tahu tentang apa, ini ada wujudnya di sini gitu. Jadi ini kami berbesar hati dan kami berbangga hati kepada seluruh warga, dan kami mengapresiasi pada seluruh warga rukun tetangga 8 RW 4 Malakajaya ini yang telah mendedikasikan ilmu dan tenaga biaya untuk membentuk media percontohan pembelajaran pencegah krisis planet ini. Nah, dari 40 item ini kan salah satunya ada kolam gizi warga nih Pak untuk balita dan juga lansia. Kiat dan dampak ke depan bagi kehidupan menjaga lingkungan ini tuh apa sih Pak? Dan kenapa harus ada kolam gizi warga ini? Baik, terima kasih Mbak Nurul. Ini kepo banget ya Mbak Nurul nih kayaknya nih. Tambah malam tambah kepo. Jadi memang kolam gizi warga atau untuk balita dan lansia ini, Community Nutrition Fund, Toddler and Elderly ini kami dedikasikan untuk melengkapi media percontohan pembelajaran pencegah krisis planet di tempat ini. Dalam hal ini kita komit untuk menjaga keanekaragaman hayati dengan membuat kolam gizi untuk warga, khususnya tadi balita dan lansia. Kenapa harus ada? Karena kami prihatin isu di luar sana ada stunting begitu ya. Sehingga kami menginginkan warga kami, kebetulan di tempat kami ada 154 warga, 54 kakak, 40 rumah, 26 lansia, dan 7 orang balita begitu. Sehingga kami menghitung dengan lahan tidur yang kemarin saya sampaikan 240 meter persegi dari 5.400 meter persegi. Kami hitung cukup 12 meter dikali 40 cm untuk membuat kolam gizi warga. Dan kebetulan di sini di tempat kami menurut berarti ada 6 kolam gizi warga. 3 di belakang saya ini nila merah, kemudian bawal, kemudian di sebelah sana ada lele, di belakang sana juga sama 3 kolam lagi sepanjang 12 meter, isinya sama lele, bawal, dan nila merah juga. Nah ini kalau dihitung pasti berlebih, sehingga harapan kami warga di sini akan mendapatkan manfaat dari kolam gizi warga pada saat panen nanti. Ini
bisa panen mungkin 2 bulan lagi kali ini, baru masih kecil banget gitu. Tapi kalau digoreng kayaknya enak nih, kapan-kapan kita goreng taruh di sini Mbak Nurul gitu Mbak. Nah kemudian pengaruhnya terhadap 154 warga ini jelas sangat besar. Setidaknya kayak lele itu kan omega 3-nya banyak. Kalau misalnya diberikan kepada warga, setidaknya warga sini kan ngicipi omega 3 dari hewan, protein hewani yang tidak terlalu mahal. Jadi pengaruhnya kepada 154 warga kami di sini tentunya akan sangat bermanfaat, karena setidaknya warga ini akan mengicipi paling enggak omega 3 dari lele yang tidak semahal harga ikan salmon gitu Mbak Nurul. Sementara mungkin itu. Oke, sahabat penjaga Nusantara, sebagai wajah baru yaitu kolam gizi warga yang telah dirasakan manfaatnya. Sudah berjalan hampir 6 bulan kurang lebih ya. Dan ada beberapa kolam gizi warga di lingkungan RT 8 ini. Nah, terkait dengan pendanaan serta pemeliharaannya itu seperti apa sih Pak? Agar menjadi bahan rujukan nih bagi warga lain yang akan mengikuti langkah Bapak. Baik Mbak Nurul, terima kasih pertanyaannya. Jadi pendanaan dan pemeliharaannya untuk kolam gizi warga ini memang ada 6 kolam gizi warga. Pendanaan ini perpaduan dari swadaya masyarakat dan juga operasional bantuan dari gubernur. Kalau untuk penyediaan sarana prasarananya ini memang ada beberapa dari CSR. Ini pun juga karena kita pemberitaan banyak di media sehingga banyak perusahaan yang berkenan memberikan CSR. Salah satunya ini ada di gelas Mbak Nurul ini apa? Tuh tulisannya Mbak, baca. PT Hidup Jaya Abadi. Ya, PT Hidup Jaya Abadi ini salah satu perusahaan yang kerap mendanai RT 8 bersama Tumbuh Maju, termasuk juga dengan Green Life Store. Ini juga salah satu toko yang ada di RT 8 yang mendanai kegiatan kita semua. Nah, untuk pemeliharaannya memang kami membentuk yang namanya kelompok tani pertanian dan perikanan. Khusus untuk kolam gizi warga ini, sahabat penjaga Nusantara, ini kami mengandalkan kinerjanya teman-teman warga di kelompok perikanan. Jadi mereka bergiliran, para beliau bergiliran, warga ditambah lagi untuk kebersihannya kita juga ada jadwal piket gitu untuk menunjukkan partisipasi kolaborasi dalam mendukung Jakarta Global. Sebagai kota global dari pemanfaatan kolam gizi ini berpengaruh tidak sih Pak untuk 154 warga Bapak? Tapi sebelum Bapak jawab, kita minum terlebih dahulu. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak. Pengaruhnya terhadap 154 warga kami di sini dalam rangka menuju kota global dengan adanya kolam gizi warga ini jelas sangat terpengaruh dan juga berpengaruh kepada Jakarta Kota Global. Kenapa? Karena dengan adanya 3 kolam gizi warga di depan dan 3 kolam gizi warga di belakang, ini warga menjadi lebih banyak berinteraksi dari semua kalangan, dari balita sampai lansia, gitu ya, dari anak-anak sampai dewasa. Mereka ngobrol di sini, mereka duduk bareng, kemudian berinteraksi, bahkan terjadi kerukunan antar warga nih, tidak hanya di wilayah kami di sini, tetapi wilayah RT lain juga bahkan dari jauh-jauh juga pada datang ke sini gitu. Ini alhamdulillah menunjukkan bahwa partisipasi kolaboratif terjadi di tempat ini. Dan ini salah satu item untuk menuju Jakarta Kota Global. Nah, yang saya dengar ini kan isu stunting ini lagi menjadi perhatian nih Pak di Jakarta. Termasuk juga kolam gizi ini saya dengar udah 2 kali panen ya. Di mana salah satunya Wali Kota Jakarta Timur yang langsung memberikan secara simbolis kepada balita dan juga lansia. Bagaimana sih Pak ketahanan pangan dan penunjang UMKM di lingkungan ini ke depan? Terima kasih Mbak, ini pertanyaannya baik sekali. Memang di tempat ini kolam gizi warga alhamdulillah dari Desember sampai hari ini sudah 2 kali panen. Dari Oktober sampai hari ini sudah 2 kali panen. Yeah. Pada saat di awal Pak Wali Kota menuai bibitnya, kemudian Pak Lurah di 2 bulan pertama memanen, kita makan semua, makan lele omega 3 dengan cara murah gitu. Kemudian Pak Wali Kota alhamdulillah berkenan memberikan secara simbolis di tempat ini juga belum ada kolam ini ya. Kemudian Pak Wali Kota datang memberikan secara simbolis kepada balita dan lansia. Nah ini alhamdulillah memberikan pengaruh positif
Kenapa? Karena semakin pemberitaan naik, tempat ini menjadi ramai. Terlebih lagi dengan dibuatnya media pembelajaran percontohan pencegah krisis planet di tempat ini yang sebanyak 40 item ini, Mbak. Ini pemberitaan lebih banyak lagi gitu, dan harapan kami ke depan dengan semakin banyaknya orang yang datang ke sini. Kemarin kan ada sekolah polisi wanita, 35 orang duduk di sini gitu ya, belajar tentang bagaimana warga negara menjaga lingkungannya dari tempat kita sendiri. Kemudian ada dari Unpad datang juga, kemudian dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dari STPI juga datang. Jadi sudah ada 4 mahasiswa yang duduk manis di sini untuk melihat secara langsung media pembelajaran pencegah krisis planet ini. Dengan mereka datang sini, otomatis pemberitaan naik dan mudah-mudahan sih iklan mulai bisa berdatangan. Bahkan kalau kita lihat di Google Maps, hari ini sudah tembus lebih dari 300 reviewer gitu ya. Kemudian lokasinya juga alhamdulillah sudah presisi di titik ini gitu. Kemudian pemberitaan juga banyak, mudah-mudahan ya ini ada pengaruh positif buat kita termasuk UMKM. Bahkan informasi nanti hari Minggu akan ada 100 pesepeda datang ke tempat ini untuk mempelajari bagaimana warga negara berkontribusi positif untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari nih, Mbak. Dengan mereka datang, UMKM di sini sudah siap menyambut nih. Iya, setidaknya bisa dihitung tuh secara statistik akan ada berapa ekonomi yang bergulir gitu. Ya, jadi mudah-mudahan warga tidak hanya di RT kami, di RT sebelah juga bahkan depan dan belakang mendapatkan manfaat dari ramainya tempat ini. Pemanfaatan kolam gizi ini menjadi sarana ketahanan pangan dan UMKM. Mengenai pengelolaan dan strategi pemasarannya kelak tuh bagaimana sih Pak? Dan juga bagaimana keterlibatan warga dalam kolam gizi ini? Terima kasih Mbak Nurul, pertanyaannya nih berkelas. Artinya kaitan kolam gizi kita dengan ketahanan pangan. Harapan kami para warga ini menginginkan bahwa di tempat ini salah satu andalan kita adalah kolam gizi warga bisa memenuhi pangan. Tidak harus membeli ke pasar tetapi bisa mengambil dari kolam sendiri gitu. Makanya jumlahnya ini ratusan nih Mbak Nurul. Di belakang juga ada gitu. Iya, kemudian UMKM dan ini kan juga ketahanan pangan ini harapan kami prioritas untuk balita dan lansia. Khusus untuk balita, harapan kami nih para warga ini menginginkan supaya pastikan balita yang dapat, jangan emak-emaknya gitu. Nanti balitanya tetap stunting, emak-emaknya standut gitu ya. Bahaya itu nanti. Nah, jadi kemudian terkait dengan UMKM juga, dari kolam gizi warga ini alhamdulillah sudah ada warga yang bisa membuat lele di file gitu. Lele di file kemudian dibekukan, dimarinasi dulu, dibekukan gitu. Dan ini dilakukan oleh seorang pria gitu. Iya, jadi laki-laki bisa memfile gitu. Saya tidak sebut namanya, nanti biar warga datang sini belajar di gang inilah. Cluenya ada di gang ini warganya. Nah, ini kan juga bisa menjadikan soft skill untuk meningkatkan UMKM kita. Ya. Nah, kemudian dari file ini kemudian dijual oleh Green Life Store nih. Sahabat Penjaga Nusantara. Ini adalah salah satu toko yang juga membantu UMKM kita berkembang bersama tumbuh maju. Alhamdulillah sudah jalan cateringnya Green Life Store ini juga sudah merambah ke luar daerah gitulah. Kemarin sudah dicoba setiap hari Selasa, alhamdulillah ada tempat yang menerima Green Life Store ini untuk berkiprah gitu. Dan warga di sini merasa senang. Terima kasih yang sudah membeli produk Green Life Store. Menunjang ketahanan pangan di sini dengan adanya kolam gizi warga ini tentunya ini membantu kita lebih bervariasi karena di dinding ini ada tanaman produktif dalam hal ini sayur-sayuran gitu ya, ada bayam Brazil, pokcoy, kemudian kangkung, di depan sana juga ada kangkung, di belakang juga ada hidroponik kangkung gitu. Nah, ini ada variasi untuk menunjang ketahanan pangan. Jadi kalau misalkan sayurannya belum berbuah, ikannya masih ada, ikan bisa kita makan gitu ya. Ikannya habis kita pindah ke sayuran gitu Mbak. Ini saling mengisi gitu. Kalau misalnya wilayah lain juga berpikiran sama, melakukan hal yang sama dengan wilayah kami gitu, tentunya kan pemerintah seneng ya. Artinya mudah-mudahan ini segera ditiru oleh wilayah lain supaya juga pemerintah senang lah itu kira-kira.
Kira-kira ini ikannya boleh saya minta tidak sih Pak? Kebetulan mama saya suka banget pepes. Siapa tahu mau dibikin pepes di rumah. Iya, menarik. Saya tanya bendahara saya dulu nih. Boleh Mbak. Spesial buat Mbak Nurul, boleh diambil. Mbak pilih yang mana gitu. Asal dibawanya pakai tangan langsung ya. Waduh, susah dong Pak bawanya. Iya. Oke, ke pertanyaan berikutnya nih Bapak. Harapan dan kontribusi sosial bagi warga masyarakat atas kolam gizi yang merupakan bagian dari menjaga keanekaragaman hayati yang Bapak gagas ini tuh seperti apa sih Pak? Baik Mbak Nurul, sebelum saya menjawab, saya boleh minum dulu nggak? Boleh Pak, silahkan. Kita minum bareng. Ya. Jadi terkait dengan harapan dan apa tadi? Kontribusi Kontribusi sosial. sosial. Jadi harapan saya dengan adanya kolam gizi warga ini, Mbak Nurul dan sahabat penjaga Nusantara, tentunya pertama warga terus menjaga supaya ini tetap bersih dan rapi. Dan alhamdulillah di sini sudah ada jadwal piket yang ditaati oleh seluruh warga sebagai bentuk partisipasi kolaborasi. Ini menunjukkan bahwa Jakarta Kota Global ini sudah dimulai dari tempat kita. Waduh, Keren banget. keren banget. Dong. RT gitu. Ya, jadi dengan adanya kolam gizi ini, saya berharap warga terus menjaga, jaga lingkungan terkecil ini, jaga kebersihannya supaya orang tetap masih mau main ke sini, Mbak Nurul. Oh iya. Kalau main ke sini, tentunya ini akan memberikan kontribusi positif. Mudah-mudahan ini kan televisi sudah dipasang nih, beberapa iklan juga sudah masuk. Mudah-mudahan akan semakin banyak lagi iklan, tidak hanya Green Life Store dengan apa nih, PT Hidup Jaya Abadi yang mendanai RT kita gitu. Ada lagi yang lain. Kita sih nggak muluk-muluk. Yang penting pemberitaan naik, warga senang. Mudah-mudahan Jakarta juga terbantu. Kita nggak ngerepotin pemerintah banyak-banyak gitu. Kita bisa mandiri dari sisi ketahanan pangan. Baik pemirsa Penjaga Nusantara, penjelasan Pak Taufik ini sangat menginspirasi tentunya. Bersama saya Nurul Dan saya Taufik Supriyadi. Mengucapkan terima kasih telah stay tune di podcast Penjaga Nusantara untuk lingkungan yang berkelanjutan. Mau tahu persisnya tentang pencegahan krisis planet? RT 8 Malaka Jaya lah solusinya. Bersama tumbuh maju, sukses Jakarta untuk Indonesia. Terima kasih Bapak. Terima kasih Menurut.